Di dalam, Yan menyiapkan makanan untuk mereka. Sesaat ia memasukkan sebuah racun ke sebuah minuman yang disadari langsung oleh Liang. Melihat hal itu, Liang semakin membencinya dan membawa suling untuk segera pergi dari sana. Mereka berdua pun pergi meninggalkan penginapan itu, dan Mo Yi tidak menyadarinya karena ia masih tertidur. Singkat cerita, surat dari Mo Yi telah diterima oleh Mo Changlang. Melihat anaknya membutuhkan bantuan saat ini, ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk segera menyusul Mo Yi dan membantunya di sana. Terlihat, Liang bersama Suling yang hendak pergi dihadang oleh pasukan milik Yan Di sana Yan melarang mereka untuk pergi bersama karena ia memaksa Liang untuk kembali bersamanya. Dari kejauhan, Tuan Zeng terus memperhatikan mereka. Karena kesal terus ditolak oleh Liang, Yan langsung menyerangnya menggunakan senjata cambuk yang ia miliki. Namun di sana, Liang terus mengelak dari segala serangan yang dilancarkan oleh Yan dan tidak sekalipun ia membalas serangannya. Melihat semuanya itu, Yan segera mengambil pedang dan langsung menyandera Suling. Ia mengatakan apabila Liang tidak mau menikahinya dan tidak mau pulang bersamanya, maka ia akan membawa Suling untuk pulang ke sekte Kunlun bersamanya dan menunggu Liang pulang ke rumah. Setelah itu, ia pun membawa Suling pergi dari sana. Singkatnya, saat di pasar, Liang tak sengaja bertemu dengan Tuan Zeng. Di sana Tuan Zeng menanyakan keselamatan Suling yang dibawa oleh Yan Liang menjawab kalau ia yakin Suling akan baik-baik saja karena ia mengenal Yan sejak kecil. Kalau Yan memiliki sifat yang baik dan baginya Suling bersama Yan untuk kembali ke sekte Kunlun merupakan pilihan yang tepat agar nyawa Suling bisa selamat. Di sana Liang merasa bersalah karena kitab rahasia milik Yujin saat ini telah diambil oleh Mo Yi atas kesalahannya sendiri. Maka dari itu, ia akan mengambil kitab rahasia itu kembali. Tuan Zeng memberikan pendapatnya, kalau Liang mau kitab rahasia itu kembali, maka ia harus membohongi Mo Yi. Karena saat ini, Mo Yi membutuhkan Suling untuk dijadikan tawanan agar bisa membawa Yujin kembali ke sekte Wudang. Karena Suling tak berada di tangan Mo Yi, maka Tuan Zeng yakin Mo Yi pasti mencari keberadaan Suling. Dengan begitu, Liang bisa membuat sebuah pertukaran palsu. Liang memberikan Suling, sedangkan Mo Yi memberikan kitab rahasia. Mendengarkan usulan dari Tuan Zeng, Liang siap melakukannya. Di lain sisi, Yujin bersama Xiao telah hampir tiba di kuil Shaolin. Mereka pun singgah untuk makan sebentar. 两位是二位上少林是烧香拜佛呀？你问这么……如果二位是烧香拜佛，我要准备；要是小住几日的话呢，我吃上一顿，保证你半个月不想吃荤腥。哎，好嘞，二位先喝荤的，两位。 Namun sesaat, Yujin melihat seperti ada Wu Niang yang lewat di hadapannya. Melihat hal itu, ia pun segera menyusulnya. Saat sedang mencari, ia pun akhirnya menemukan Wu Niang. Yujin lalu menanyakan informasi yang ia ketahui mengenai identitasnya saat ini. Tentu saja Wu Niang dengan senang hati menceritakan asal-usul dari Yujin, yang dimana Yujin merupakan anak dari Jingxi bersama Yuyan. Dan ayah Yujin bernama Jingxi memiliki marga yang bernama Geng, atau bisa dikatakan Geng Jingxi. Jingxi ayahnya itu disebut sebagai pengkhianat yang bekerja sama dengan Nurhaci, raja kerajaan tiga bendera.
Maka dari itu di saat dulu Buge membunuhnya. Yuyan, ibunya itu, juga tewas bunuh diri tepat setelah melahirkan Yujin. Sontak mendengarkan semuanya itu, Yujin langsung terkejut. Ia tak menyangka kalau ayah kandungnya merupakan pengkhianat. Yujin seketika tertawa seperti orang gila dan berlari-lari. Namun naasnya, saat ia berlari, Yujin tak sengaja tersandung dan jatuh ke jurang. Begitu juga dengan Xiao Er yang juga terjatuh ke jurang untuk menyelamatkannya. Wu Niang bersama Tang Er yang melihat itu menganggap Yujin telah tewas saat ini. Ternyata Xiao Er saat ini belum tewas. Ia pun terluka parah dan berusaha untuk menurunkan Yujin yang tersangkut di pohon. Melihat Yujin dalam keadaan sekarat, ia pun mengambil sebuah obat pemberian kakeknya untuk diberikan kepada Yujin. Obat itu berguna untuk menyembuhkan luka dalam seseorang. Setelah memberikan obat itu, ia bersusah payah untuk mengambil air di sungai. Namun karena luka dalamnya juga begitu parah, ia pun akhirnya pingsan di sana. Sementara itu, Liang dihampiri oleh Moyi di sebuah kedai arak. Di sana Liang meminta kitab rahasia milik Yujin yang berada di tangan Moyi agar segera dikembalikan kepadanya. Di sana Moyi akan mengembalikan kitab rahasia kepadanya, asalkan Liang mau bekerja sama dengan dirinya. Liang menjawab kalau ia tak mau bekerja sama dengannya, karena ia saat ini hanya terobsesi menjadi pendekar pedang nomor 1 dan tidak ingin terlibat dalam konflik bela diri. Moyi menjelaskan ayahnya, yaitu Mo Changlang, menginginkan kitab jurus tapak wuji karena jurus itu sangatlah kuat di sekte Wudang, dan ia tahu kalau kitab jurus tapak wuji bersama dengan Yujin saat ini. Apabila Liang mau membantunya mendapatkan kitab jurus tapak wuji yang berada di tangan Yujin, maka ia akan memberikan kitab rahasia jurus berpedang kepadanya. Liang tetap dengan pendiriannya kalau ia tidak akan mau melakukan tindak kejahatan, dan ia juga tidak ingin mencelakai Yujin karena Yujin merupakan saudaranya. Setelah itu ia pun pergi dari sana. Di lain sisi, Yujin akhirnya sadar kembali. Ia pun melihat Xiao Er yang pingsan di sana dan membawanya naik ke atas. Di sini ia menyadari kalau obat luka dalam telah dimakan olehnya. Mengetahui hal itu, ia pun menjadi cemas atas keselamatan Xiao Er. Karena kebingungan, ia pun berusaha membawa Xiao Er pergi dari sana untuk mencari pertolongan. Liang saat ini disandera oleh Moyi bersama anak buahnya untuk dibawa ke kuil Solin. Liang berkata tidak ada gunanya membawa ia ke kuil Solin, karena bagaimanapun juga ia tak akan menyakiti Yujin, dan ia memilih dibunuh daripada mencelakai saudaranya sendiri. Yujin akhirnya menggendong Xiao Er dan membawanya masuk ke dalam goa untuk beristirahat. Di dalam goa itu, Xiao Er terus saja merasakan dingin di tubuhnya. Yujin lalu berinisiatif mencari kayu bakar untuk menyalakan api agar bisa menghangatkan tubuh Xiao Er. Setelah ia kembali mencari kayu bakar, sesaat ia melihat terdapat sebuah ular yang hendak menggigit Xiao Er. Ia pun dengan cepat menangkap ular itu, dan ia pun bergelut di sana. Karena tak ada pilihan, Yujin lalu menggigit ular tersebut hingga mati. Namun naasnya, darah dari ular itu masuk ke dalam tubuhnya, dan ia baru menyadari kalau darah ular tersebut sangatlah beracun. Dan seketika, aura tenaga dalamnya keluar, dan ia pun keracunan di sana. Tak lama setelah itu, ia pun sadar kembali dan melihat Xiao Er yang kedinginan. Ia pun segera menyalakan api untuk menghangatkan badannya. Singkat cerita, api sudah dinyalakan.
sambil membakar daging ular yang ia bunuh untuk dimakan. Xiao Er yang telah sadar melihat mulut Yujin yang penuh darah. Yujin mengatakan kalau ia sehabis bertarung melawan ular dan menggigitnya sampai mati. Daging ular tadi juga sudah ia bakar untuk diberikan kepada Xiao Er. Sontak, Xiao Er langsung muntah karena ia merasa jijik dengan ular. Sedangkan Yujin terus saja tertawa melihat tingkah laku dari Xiao Er. Setelah itu, Xiao Er melihat tangan Yujin yang sehabis digigit ular. Namun anehnya, bekas gigitan itu sudah mengering, seperti tidak bekas gigitan ular. Yujin juga merasa aneh dan ia berpikir setelah terkena racun ular, ia akan segera mati. Namun nyatanya, ia justru seperti sehat kembali. Bahkan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan sangat cepat setelah terkena racun dari ular tadi. Setelah itu, mereka berdua mulai menelusuri goa tersebut. Barangkali mereka bisa menemukan harta karun di dalam goa itu. Saat sedang menelusuri, mereka justru tak sengaja melihat sebuah pintu masuk yang bertuliskan Goa Qiankun. Mereka juga tak sengaja melihat sebuah kunci agar bisa masuk ke dalam goa itu. Sesaat, Yujin teringat kalau ia memiliki sebuah pelakat pemberian dari almarhum Wu Xiang. Ia pun mencoba mencocokkan pelakat itu dan hasilnya pintu goa Qiankun seketika terbuka. Melihat hal tersebut, mereka menjadi sangat senang dan segera masuk ke dalam. Saat berada di dalam, lentera yang mereka buat lagi-lagi tak sengaja mengenai danau kecil di sana, yang seketika danau itu mengeluarkan sebuah tulisan karena terkena pantulan sebuah cahaya. Mereka membaca kalau terdapat seorang master yang bernama Master San Feng yang mengukir tulisan di air tersebut. Saat sedang membaca, Yujin menyadari kalau tulisan itu merupakan sambungan dari isi kitab Jurus Tapak Wuji. Yujin segera mengeluarkan kitab tersebut. Ia pun menyadari kalau kitab Jurus Tapak Wuji yang diberikan Wu Xiang kepadanya terdapat sebuah sobekan, dan lanjutan dari isi kitab itu berada di sana. Mereka pun membacanya, yang intinya tulisan itu mengatakan kalau mau mempelajari jurus tapak wuji yang sempurna dan sangat kuat, mereka harus menghubungkan 36 titik akupuntur di dalam tubuh. Setelah itu, mereka harus menghubungkan kembali 72 titik akupuntur. Apabila semuanya telah terhubung, maka akan tercipta 108 titik akupuntur di dalam tubuh. Dan yang terakhir, 720 titik akupuntur yang harus saling terhubung. Apabila itu berhasil dilakukan, maka seseorang tidak akan bisa merasakan hawa panas ataupun hawa dingin, dan seseorang bisa menjadi abadi dan tak akan mati. Selama ini, hanya segelintir orang yang bisa menghubungkan 108 titik akupuntur, dan belum ada orang yang berhasil menggabungkan 720 titik akupuntur di dalam tubuh. Lalu, Xiao Er melihat kitab jurus tapak wuji dan ia merasa heran karena di sana tidak ada gambar bela diri ataupun tulisan, melainkan hanya gambar garis-garis yang tak ia mengerti. Yujin berkata kalau ia juga tidak tahu kenapa kitab itu hanya bergambar garis-garis. Namun, semenjak ia masih kecil, kitab itu sudah diberikan kepadanya oleh Wu Xiang dan ia sudah menghafal seluruh isi dari kitab jurus tapak wuji tersebut.